Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan pagi hari ini. Seperti biasa, ibu-ibu itu ya, kalau pagi hari benar-benar riwe dengan pekerjaannya di rumah, apalagi kalau punya anak-anak sekolah. Nah seberangkatnya anak-anak sekolah, kita itu langsung gercep beraktivitas. Dan sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya gimana nih kabar teman-teman semua hari ini. Semoga pada sehat ya, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, ini tuh saya mau cuci piring ya, dan alhamdulillah untuk cucian piringnya itu nggak terlalu banyak, normal-normal aja ya teman-teman. Sudah jadi kebiasaan ibu-ibu rumah tangga kalau pagi hari itu bersih-bersih, beres-beres ya teman-teman. Apalagi kalau udah punya anak sekolah yang pastinya kita itu benar-benar keriuhannya itu dimulai dari sebelum subuh ya teman-teman. Karena pasti deh ibu-ibu yang sudah merasakan punya yang sekolah mah pasti merasakan bagaimana riuhnya tuh setiap harinya. Karena kalau nggak gercep sebelum subuh ya teman-teman, yang pastinya yang mau berangkat sekolah itu kesiangan karena air mandinya belum siap, sarapannya belum siap, bekalnya belum siap, karena semua itu kita kan yang menyiapkannya. Jadi kita itu benar-benar harus bisa jaga kesehatan, kewarasan, dan juga keseimbangan mood ya teman-teman. Kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, saya juga merasakan ya, mood itu kadang-kadang jelek, moodnya kadang-kadang bagus ya, tergantung di rumah aja ya teman-teman, keadaan di rumah gitu kan. Tapi yang pastinya walaupun moodnya lagi jelek, tapi tetap deh kerjaan di rumah mah nggak ada jelek-jeleknya, tetap aja dijalankan gitu kan. Tapi walaupun kegiatan di rumah itu dikerjakan setiap hari, tetap semangat ya buat semuanya, dan tetap semangat juga buat diri saya sendiri yang pastinya. Pokoknya kita itu selalu berdoa semoga kita diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sehabis cuci piring, ini saya mau nyiapin dulu bahan-bahan masakan yang mau dimasak hari ini. Dan itu saya lagi motongin dulu pakcoy ya teman-teman. Dan pakcoy ini sudah saya bersihkan dari daun-daun yang udah kering dan juga udah agak jelek gitu ya teman-teman. Jadi pas mau dipotong-potong tinggal motong-motong aja. Tadi pas ngambilin daun yang jeleknya itu saya nggak record ya teman-teman, karena lumayan ribet juga. Saya ngambilnya itu sambil di luar sambil ngangin ya teman-teman. Nah ini dilanjut lagi setelah pakcoy dipotong-potong, ini tuh ada buncis, dan buncisnya itu cuman sedikit ya, dan ini tuh saya berpikir mau disatuin sama pakcoy apa sama jengkol gitu ya. Tapi yang pastinya kan pakcoy itu nanti saya mau satuin sama beberapa macam sayuran ya teman-teman, bukan beberapa macam tapi hanya 2 macam saja. Dan untuk buncisnya insya Allah saya satukan sama yang lain aja ya teman-teman. Dan itu setelah buncisnya dipotong-potong, dan ini saya langsung aja ngebersihin dulu jengkolnya. Dan itu saya bolak-balik karena di sini tuh saya sambil nyuci ya teman-teman. Jadi jangan aneh ya kalau saya nantinya itu bolak-balik terus karena ngecek air. Takutnya itu kan kepenuhan. Nah kembali lagi ke cerita videonya. Ini tuh saya lagi ngebersihin jengkolnya ya teman-teman. Dan ini tuh jengkol yang dari pasar kemarin. Dan untuk jengkol ini lumayan tua-tua, jadi benar-benar memuaskan ya teman-teman dengan harga yang semurah itu. Karena biasanya kalau harga semurah itu tuh jengkolnya itu kecil-kecil, masih muda gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh enggak. Jengkol yang ini tuh besar-besar dan juga tua-tua gitu ya teman-teman. Nah nantinya itu kalau digoreng tuh enak gitu kan, empuk gitu. Nah untuk jengkolnya saya hanya ambil separuh aja ya teman-teman, nantinya itu dipotong-potong kecil. Dan untuk wadahan mangkuk ini tadinya itu untuk bakso ya teman-teman, tapi nanti aja lah ngambil lagi buat bakso mah, karena untuk sampahannya nggak ada tempatnya. Nah alhamdulillah pakcoy sudah dipotong, jengkol sudah dibersihkan, dan saya mau lanjut untuk motongin jengkolnya dulu ya teman-teman. Dan ini untuk jengkolnya sengaja dipisahin karena biar gampang untuk nyucinya ya. Nah teman-teman, masak apa hari ini? Mungkin teman-teman ada yang menu-menu sederhana yang spesial gitu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin nantinya itu bisa jadi referensi saya ke depannya. Nah alhamdulillah untuk jengkolnya sudah selesai diiris-iris. Ini langsung aja saya bersihin dulu bawang merah dan juga bawang putihnya, karena nantinya itu kalau nggak sekalian bikin ribet ya teman-teman, bikin lama lagi gitu kan. Karena setelah
up video di YouTube seperti ini, saya itu benar-benar harus saset-saset dipikirin dulu nih apa-apa yang harus dibersihin biar nantinya itu pas mau masak-masak tinggal cemplung-cemplung aja ke wajan ya teman-teman. Dan itu bawang merah, bawang putih sengaja saya satuin sama tomat aja, nantinya itu mau dicuci ya. Jadi kalau udah diwadahin terpisah seperti ini nantinya itu enakan kalau mau dicuci tuh ya teman-teman. Nah dilanjut lagi untuk motong-motong baksonya, dan ini untuk baksonya saya simpan di mangkok biru ini aja. Sengaja banget bakso ini saya potong bagi 3 ya teman-teman, biar agak banyakan gitu kan. Karena itu di rumah kan ada beberapa orang. Karena kalau satu-satu mah itu kan cuma sedikit ya teman-teman, baksonya itu cuman 20 biji ya isinya itu. Jadi saya potong 3 seperti ini. Nah teman-teman, kalau kita itu udah berpikir mau masak apa hari ini, jadi pas mau nyediain bahan masakannya itu jauh lebih semangat ya pas di record teman-teman. Jadi kita itu nggak ngeblank. Kadang-kadang kan kalau saya itu kalau belum terpikir nih bagaimana dan apa yang harus dimasak itu kadang ngeblank ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Ini motong-motong sayuran dan juga perbawangannya sudah selesai. Ini saya bersihin dulu dapurnya ya teman-teman. Saya sapu-sapu dulu biar semuanya itu bersih kembali. Dan tanpa menunggu lama, ini langsung aja sayurannya, tomatnya, baksonya saya cuci dulu ya teman-teman, biar semuanya itu nanti tinggal dimasak. Oke, untuk baksonya sudah selesai dibersihkan, sudah keset juga ya teman-teman. Dan ini tuh saya mau cuci juga cabai rawit dan juga tomatnya. Dan ini sengaja agak banyakan karena Pak suami sudah pulang. Si kakak, si adik semuanya itu ada di rumah dan semuanya itu sangat doyan dengan sambal goreng ya teman-teman. Dan itu sambal gorengnya sengaja saya banyakin tomatnya biar nggak terlalu pedas ya teman-teman. Dan selesai cabai rawit, tomat, bawang dan juga tomatnya sudah saya bersihkan juga. Ini saya juga bersihkan jengkolnya ya teman-teman. Dan untuk wadahan seperti ini tuh yang ada saringannya itu enak banget ya. Harusnya itu saya koleksi lagi. Kalau nanti insya Allah kalau udah ada uang dingin mah mau beli beberapa biji lagi ya. Jadi cuci sayuran itu enakan gitu. Jadi langsung airnya itu bisa mengalir gitu ya teman-teman, tanpa takut sayurannya itu jatuh kemana-mana gitu kan. Jadi amburadul gitu. Nah ini untuk sayuran pakcoynya, nih kemarin tuh lihat komenan teman-teman ya, katanya kalau cuci sayuran itu diwadahin dulu di baskom yang nggak ada yang ada carang-carangnya, jadi kerendam gitu biar bersih. Nah ini saya terapkan aja saran dari teman-teman semua pas lagi nyuci sayuran ya teman-teman. Pas saya cobain benar-benar mudah bersih ya, dan juga kotoran-kotorannya itu mudah hilang. Dan setelah saya tiriskan, maksud saya setelah dicuci di baskom saya tiriskan lagi di penirisan sayur ya teman-teman. Nah ini sudah dicuci dan langsung aja wastafannya saya keringkan kembali ya biar rapi aja, biar bersih gitu ya teman-teman. Nah setelah cuci sayuran ini saya nggak langsung masak karena tadi saya sambil nyuci ini saya mau jemur dulu pakaian-pakaian Pak suami ya teman-teman, karena ini tuh Pak suami baru pulang, jadi pakaian-pakaiannya saya pisahkan aja ya, jadi ngawungkul gitu ya teman-teman. Kalau saya itu nyuci pakaian-pakaian Pak suami, jadi pakaian-pakaian Pak suami itu nggak dicampur sama pakaian saya atau pakaian anak-anak. Bukan apa-apa ya teman-teman, karena pakaian Pak suami pun suka banyak, jadi sekalian aja menentu ya teman-teman, pakaian Pak suami aja yang saya cuci gitu kan, biar semuanya itu dicuci gitu, jadi nggak ada yang terlewat. Karena ini semua itu pakaian dinasnya Pak suami ya teman-teman, pakaian kerjanya Pak suami gitu kan. Jadi saya itu harus nyucinya semuanya biar nantinya pas mau dipakai Pak suami nggak nanya lagi yang ini mana mah. Karena nantinya itu saya suka kelayangan ya teman-teman kalau nggak dicuci semuanya. Dan setelah jemur-jemur pakaian ini saya mau langsung masak aja ya teman-teman. Dan untuk sayurannya tadi kan sudah dicuci ya, jadi tinggal masak-masak aja. Langsung aja saya panasin wajan ya teman-teman dan juga minyaknya, karena ini saya tuh mau goreng jengkolnya dulu sebelum dimasak. Dan untuk jengkol ini wajib banget digoreng dulu ya teman-teman, maupun dibumbuin, mau dikecapin, pokoknya wajib banget digoreng dulu biar matang dulu ya teman-teman. Jadi nantinya itu enak aja ya kalau udah matang mah jengkolnya.
Dan ini saya lagi nyari tutupnya ya teman-teman, dan sambil digoreng jengkolnya itu ditutup biar mudah empuk ya. Dan ini sambil nunggu jengkolnya itu matang, saya alihkan dulu tudung saji susunnya biar nggak harerin ya teman-teman, karena kalau lagi masak tudung saji di situ itu harerin banget perasaan saya ya, jadi agak susah untuk nyimpen atau naro-naro bahan-bahan masakannya. Nah, singkat cerita ini jengkolnya sudah matang, saya langsung angkat aja dan tiriskan di wadah. Dan ini kelupaan, untuk bawangnya itu saya belum iris-iris ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini saya iris-iris dulu bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya. Oh iya, tudung saja susunnya nanti kalau sesudah masak, sesudah dibersihkan lagi meja kompornya, ini saya pindahkan kembali ke dekat toples bumbu ya teman-teman. Dan untuk bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya sudah selesai saya iris-iris ya teman-teman. Dan ini karena minyaknya itu kebanyakan, jadi saya alihkan dulu ke tempat minyak ya teman-teman. Sambil nunggu panas minyak, ini saya lap-lap dulu kompornya ya teman-teman, biar tetap bersih gitu kan. Tapi ini bukan sok bersih ya, ini hanya sekedar selang-selang aja dari pekerjaan. Nah, untuk minyaknya sudah panas, ini langsung aja saya masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum ya teman-teman, sampai mateng gitu kan. Nah, untuk tomatnya pun sudah saya masukkan, dan ini saya nggak masak jengkol dulu, tapi ini saya masak pakcoy dulu ya teman-teman. Dan untuk pakcoy ini kelihatannya sih banyak, tapi nanti kalau sudah layu mah ini tuh jadi sedikit ya teman-teman. Jadi jangan heran ya kalau sayuran mah kelihatannya itu banyak, pas nanti sudah matang itu jadi sedikit karena layu gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf apabila di dubbing ini itu agak serak-serak sedikit, karena nggak tahu deh setiap setiap voice over atau setiap ngisi suara itu suara saya suka kering gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke cerita videonya. Ini pakcoynya itu sudah layu ceritanya, sudah dikasih air dan baksonya pun sudah saya masukkan ya. Dan langsung aja saya masukkan bumbu-bumbunya seperti kaldu ayam, kecap, dan juga lada bubuk. Dan tidak lupa juga saya tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman. Tapi yang tidak suka manis silahkan skip aja. Tapi setelah ini saya nanti icip-icip, kalau kurang mah nanti gulanya bisa ditambah atau garamnya bisa ditambah ya. Dan untuk sayur pakcoy dan juga baksonya itu singkat ceritanya sudah matang ya teman-teman. Jadi saya mau langsung aja salin di wadah mangkuk seperti ini, karena agak berair, jadi kalau di piring mah nantinya itu takut tumpah ya. Dan ini saya simpan dulu wajannya, dan saya mau ganti dengan wajan yang bersih. Dan untuk wajan yang kotor mah tidak langsung saya cuci, nanti aja selesai masak ya teman-teman. Dan untuk sayur pakcoy baksonya saya simpan dulu, dipisahkan dulu. Dan ini untuk wajannya saya isi minyak dulu, dipanaskan dulu minyaknya ya teman-teman. Dan singkat cerita ini panas minyaknya sudah pas ya, jadi saya langsung masukkan aja bawang putihnya, ditumis dulu sampai harum. Dan nanti itu seperti biasa saya masukkan juga bawang merahnya. Dan setelah harum semuanya nanti saya masukkan juga tomatnya ya teman-teman. Nah teman-teman, masakan saya hanya masakan-masakan sederhana seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak bosan ngelihat saya masak-masak, yang masakannya itu nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah mungkin teman-teman juga ada yang lagi masak pas nonton video sederhana saya ini. Dan teman-teman masak apa nih hari ini? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Dilanjut lagi ke cerita videonya, itu tumisan bawang merah, bawang putih, tomat, dan semuanya itu sudah wangi ya, sudah mateng gitu. Dan ini buncisnya saya masukkan bebarengan aja sama jengkolnya ya teman-teman. Mungkin agak kurang nyambung buncis disatuin sama jengkol, tapi dirasa-rasa ini pas sudah matang nanti enak kok ya teman-teman. Karena buncisnya itu cuma sedikit, kasihan banget ya teman-teman kalau dimasak nggak dimasak, maksud saya jadi mubazir. Jadi kalau dimasak sendirian pun cuman sedikit juga, jadi kararagok ya teman-teman. Ini saya satuin aja sama jengkolnya.
Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun buncisnya itu nggak nyambung disatuin sama jengkol, pas udah matang ini enak ya teman-teman. Ya daripada ribet ya teman-teman dipisah-pisah gitu kan, apalagi buncisnya itu cuman sedikit juga. Nah ini saya ungkep dulu ya biar cepat matang, dan ini saya simpan dulu sampahannya ke tempat sampah juga. Nah singkat ceritanya ini jengkolnya sudah selesai ya teman-teman, tumis jengkol gitu kan. Ini saya kasih sedikit air biar enak aja, biar agak nguah ya teman-teman, tapi kalau banyak air mah ya enggak. Nah ini alhamdulillah untuk masakan sederhana saya hari ini ada tumis pakcoy dan juga bakso, dan juga ada jengkol kecap. Tadinya itu mau nyambal goreng, tapi dikarenakan gasnya habis jadi nggak jadi ya teman-teman, mohon maaf. Dan masak-masak hari ini mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.